Sekalipun kesalahan itu sudah diampuni oleh Tuhan, tapi seringkali iblis memakai kesalahan masa lalu untuk menuduh kita kembali, memberikan rasa bersalah dalam diri kita. Disinilah memang betul bahwa kekuatan mentalitas kita sebagai orang percaya harus kuat. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah kita ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan persekutuan orang percaya adalah ketika kita meragukan kedudukan kita atau posisi kita di hadapan Tuhan sebagai anak yang kekasih, dan keadaan ini seringkali dipakai oleh musuh iman kita untuk menuduh kita dalam upaya untuk membuat celah atau jarak antara kita dengan Tuhan. Saudara, di pembacaan yang kita baca ini, di mana firman Tuhan katakan ketika hati kita menuduh kita, maka hati kita sedang berada di bawah pengaruh kerajaan kegelapan. Pengaruh di bawah kerajaan kegelapan ini, saudaraku, yang telah mengambil kesempatan dari celah yang kita buka itu. Nah, coba kita lihat bahwa di sini ada 3 ujian yang menyerang identitas kita sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara hal-hal yang menyerang identitas kita? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, yaitu ujian moral ketaatan. Dan yang kedua juga adalah ujian hubungan kasih. Yang ketiga ini adalah ujian iman dan pengenalan di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ujian-ujian ini datang, maka kita harus mempercayai bahwa kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh merasakan bahwa saudara adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan? Sekarang bagaimana kalau hati kita sendiri yang menuduh kita? Disinilah saudaraku, kita harus berdiri atas jaminan bahwa Bapa lebih besar daripada hati kita. Dan Bapa yang menerima kita adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Ini luar biasa sekali saudara, bahwa Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa seringkali serangan-serangan tuduhan-tuduhan itu berasal dari dalam diri kita, di mana sebenarnya terjadi pertentangan antara pikiran yang datang dari roh, tapi juga pikiran yang datang dari daging sedang bertentangan dalam diri kita. Dan biasanya waktu kita melakukan kesalahan di masa yang lalu, sekalipun kesalahan itu sudah diampuni oleh Tuhan, tapi seringkali iblis memakai kesalahan masa lalu untuk menuduh kita kembali, memberikan rasa bersalah dalam diri kita. Disinilah memang betul bahwa kekuatan mentalitas kita sebagai orang percaya harus kuat. Kita harus percaya bahwa apa yang Roh katakan pada kita itu benar, bahwa kita sudah diampuni. Tapi faktanya saya masih merasa kelihatannya bahwa saya tidak suka sama orang itu. Saya masih marah, saya masih bisa membenci. Perasaan-perasaan itu berubah terus.
Dan kita tidak bisa mengizinkan hati nurani kita dikuasai oleh perasaan-perasaan yang berubah. Tapi kita harus izinkan hati nurani kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dikuasai oleh karya Kristus. Bahwa semua kesalahan kita sudah diampuni. Jangan biarkan hati kita sendiri menuduh kita. Karena daging kita berbicara lebih keras pada hati kita. Yang menguasai pemikiran kita. Yuk rubah itu. Kita perlu lebih mendengar suara roh dari dalam kita. Amen. Suara firman Tuhan dari dalam kita yang sudah diarahkan oleh Roh Kudus untuk memberikan kepada kita pengertian dan keteguhan hati. Ya, amin saudara. Jaminan kita saudara ada pada perintah yang dia berikan pada kita. Dan perintah itu adalah supaya kita ini percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya saudara ini yang perlu kita hidup saling mengasihi. Sebab barang siapa menurut perintah Tuhan, maka dia hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam dia. Nah kalau memang ini udah menjadi bagian kehidupan kita, di mana kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita, kita kemudian akan menikmati sebuah persekutuan yang luar biasa. Dan persekutuan itu akan diyakinkan oleh Roh Kudus yang terus berbicara kepada kita. Itu ayat yang 24 katakan. Bahwa waktu kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Itu jaminannya luar biasa. Dan Roh Kudus bekerja untuk meneguhkan hal-hal tersebut. Di mana saudara kemudian akan memiliki keberanian percaya. Keyakinan untuk berdoa. Sukacita untuk berhadapan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang perlu menuduh kita dari dalam. Jangan lupa, musuh kita cuma menuduh dan membohongi kita. Tapi kita percaya, iblis dan semua kekuatannya sudah dilucuti. Yesus telah menang mengalahkan itu semuanya. Dan sekarang kita ada di dalam Yesus. Kita ada dalam kemenangan, kita ada dalam semua yang Yesus miliki. Karena semua Yesus miliki, menurut Bapa, karena kita adalah anak, kita mewarisi bersama dengan Kristus. Kuatkan hatimu. Amin. Saudara, mari kita lihat hati kita. Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Karena ini adalah jaminan, saudara. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.